Kasus penculikan anak yang terjadi di kawasan Gunung Sahari membuat masyarakat resah. Pasalnya, pelaku merupakan orang yang dikenal oleh orang tua korban. Berdasarkan data Polri, pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 1.970 kejadian dalam kasus kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Catatan ini menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 2.303 kejadian. Dalam rentang 2015 hingga 2020, catatan tertinggi dari kejahatan ini terjadi pada 2016 yang mencapai 2.885 kejadian. Berlatar kasus tersebut, tim iNewsFile mencoba menemui salah satu pelaku penculik anak di kawasan Jabodetabek. Sebut saja namanya Ana. Kepada kami, Ana bersedia belak-belakan membongkar praktik kejahatannya. Ya awalnya kan karena krisis gini, aku udah kerja lagi ya dari teman ke teman gitu. Lo bisa nggak nyariin anak? Kalau bisa, gue ada channel tempat buat nyerahinnya. Tapi menurut pesanan, maunya kayak gimana orangnya. Gitu. Kalau kriteria emang nggak, paling usia sama kelamin, jenis kelaminnya. Gitu. Menjadi pihak ketiga, Ana tidak pernah bertemu si pemesan anak. Yang Ana tahu, korbannya akan digunakan untuk keperluan adopsi. Pernah nanya, bilang katanya buat diadopsi, buat dijual lagi. Tapi nggak tahu juga kan kita gitu. Laki-laki yang sering umur 5 tahunan apa 4 tahunan gitu, bisa sampai 3 jutaan. Untuk wilayah operasi, biasanya Ana memilih tempat bermain anak yang minim pengawasan orang tua. Rumahnya kan aku nggak tahu kan, ya, pokoknya anak yang main gitu kan, lagi main, orang tuanya juga nggak ada. Ya udah, situasi dan kondisi memungkinkan, aku ambil. Dalam menjalani aksinya, Ana punya trik andalan agar sang target mau menurutinya. Jika target menolak ikut, maka aksinya tak akan dilanjutkan. Awalnya lihat mana yang lengah ya kan, nggak ada orang tuanya. Aku ujuk-ujuk mau siapa namanya. Terus mau jajan nggak? Ayo kita jajan yuk warung. Udah anaknya ikut, mau ikut kalau enggak ya nggak paksa. Lihat sikon aja makanya kan, situasi dan kondisi. Ada anaknya mau, ya udah saya ajak. Ini modus-modus umum ya, yang apapun kejahatan, baik itu kejahatan seksual, penculikan gitu ya, kekerasan dan seterusnya gitu ya, pasti diiming atau itu diancam. Sama awalnya nggak mau, kalau nangis aku juga nggak mau, ngeri juga kan. Nah kalau diam anaknya nurut, udah aku bawa. Nanti pasti kalau udah lama dia nyariin ibunya, nangis kalau di tempat jauh makan gitu. Setelah malang melintang di dunia kriminalitas, Ana mengaku punya rasa khawatir terhadap nasib para korbannya. Saya juga sekarang suka mikir ini buat apa anak-anak ini, apa benar diadopsi, buat diangkat anak, apa organ-organ juga kayak ngeri juga kalau emang buat begitu kan. Aduh. Ya udahlah, gimana nanti aja. Penculikan merupakan bentuk dari ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Apalagi situasi baru itu tidak ramah terhadap anak, ya tentu ini akan mengalami situasi gangguan psikis yang saya kira dari beberapa peristiwa-peristiwa yang kita lihat gitu ya, tentu ada ketakutan. Menurut pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penculikan, pelaku penculikan dapat dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Berbagai modus kerap digunakan penculik untuk mengelabui korbannya. Ada beberapa tips agar terhindar dari penculikan anak yang wajib diketahui orang tua. Ajarkan anak agar tidak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, apalagi menuruti ajakan orang asing. Orang tua wajib mendampingi anak usia TK dan SD, terutama saat bermain di luar rumah. Untuk usia remaja, bekali dengan alat komunikasi. Dalam situasi darurat, ajari anak untuk berteriak, memanggil nama orang tua, atau menangis yang bertujuan menarik perhatian orang sekitar agar datang membantunya.
Ajari anak agar selalu berkelompok usai pulang sekolah, atau biasakan anak menunggu jemputan di dalam area sekolah. Jangan memakaikan perhiasan mencolok pada anak usia TK dan SD. Apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, segera menghubungi pihak berwajib. Pengawasan oleh keluarga, terutama kedua orang tua, adalah upaya pencegahan terdepan agar anak tidak menjadi korban penculikan. Tetap waspada dalam mengawasi segala aktivitas anak, karena bisa saja penculik ada di sekitar kita. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.